pemelihara kehidupan kami. Engkau yang telah menciptakan alam semesta dan di dalamnya Engkau menetapkan kami. Engkau memilih kami. Engkau menciptakan kami dari permulaan. Dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan, karya-karya Tuhan yang ajaib, yang agung, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, mengutus Kristus Yesus bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan kami mau datang mendengar suara hati Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Kami memohon Tuhan mengubah hati kami melalui firman-Mu, memberikan kami hati yang lembut, yang siap menerima kebenaran firman-Mu, pengertian yang benar, dan konsentrasi yang baik. Tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, mari Tuhan urapi untuk boleh memperkatakan firman Tuhan kepada kami semua. Berkati waktu ini, jangan biarkan kuasa dari manapun mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang untuk kita semua hari ini dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca secara bergantian. Ayat 1 saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat 2 sampai seterusnya ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas satu tema yang sangat sentral di dalam perjalanan iman kita, hidup kita sebagai manusia, dan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Mengapa ini merupakan sesuatu hal yang sangat sentral di dalam perjalanan hidup kita? Karena ini menjadi penentu perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Di seluruh dunia, agama terbesar adalah kekristenan. Tetapi apakah kita berpikir bahwa semua orang yang mengaku dirinya Kristen adalah sudah pasti diselamatkan? Semua orang yang mengaku dirinya beragama Kristen pasti diselamatkan. Nyatanya kita menemukan orang-orang Kristen jadi-jadian. Orang Kristen KTP, orang Kristen yang dari lahir. Bagaimana jika kita menemukan bahwa ternyata ada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi sebenarnya belum benar-benar Kristen? Maka saya mau mengajukan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Siapakah di antara kita yang benar-benar memiliki keyakinan bahwa dirinya pasti masuk surga?
Tidak usah dijawab, silahkan renungkan di dalam hati. Siapakah di antara kita yang berani berkata, saya pasti selamat, saya pasti masuk surga? Mungkin ada yang jawab di dalam hati, ya elah masih nanya. Ya saya lah, saya yakin 100% pasti selamat. Maka pertanyaan berikutnya, apa yang membuat engkau begitu yakin engkau pasti selamat? Sebagian mungkin menjawab, saya kan Kristen. Ya, rajin beribadah. Saya Kristen bahkan sejak di dalam kandungan. Bahkan sebelum orang tua saya merencanakan saya sudah Kristen. Saya rajin beribadah, saya rajin ke gereja, aktif pelayanan. Atau jawaban yang paling rohaninya adalah karena saya percaya Yesus. Rohani sekali bukan? Pokoknya karena saya sudah percaya Yesus maka saya pasti selamat. Walaupun hidup saya terus menerus hidup di dalam dosa. Tetapi apakah keselamatan yang Allah anugerahkan seperti demikian sehingga kita begitu percaya diri? Atau kita ini adalah orang-orang Kristen yang terlalu percaya diri? Mengklaim bahwa kita pasti selamat. Atau bila ada di antara kita yang sedang berada di dalam keraguan-raguan atau akan kepastian keselamatannya, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Dan bagi kita yang mungkin percaya, sudah mengakui bahwa yes, saya pasti selamat. Mari melalui bagian firman Tuhan ini, kita mengevaluasi diri kita. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat sebuah percakapan yang sangat indah antara Yesus dan Nikodemus. Seorang yang sangat baik. Mari kita melihat identitas Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi yang juga merupakan anggota dari Sanhedrin, yaitu Dewan Mahkamah Agama atau penguasa tertinggi di dalam bangsa Yahudi pada zaman itu. Dia adalah seorang Farisi yang memiliki status yang sangat tinggi, dihargai, dikagumi, dihormati, terpelajar, dan sangat berpengaruh. Dia merupakan salah satu penguasa dan pengambil keputusan di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Sebagai orang Farisi dikenal sebagai kelompok orang-orang yang sangat taat, sangat tunduk dan hidup melakukan hukum Taurat. Sehingga mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang saleh, orang yang benar, orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Identitas Nikodemus ini begitu luar biasa. Dan kita berani berkata, dia adalah orang yang sangat baik. Pada suatu malam dia datang kepada Yesus setelah dia menyaksikan tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun dirinya adalah orang yang terpelajar, tetapi dia memiliki kerendahan hati untuk mau datang menjumpai Yesus yang pada waktu itu dianggap tidak terpelajar, tidak dianggap, malah berasal dari daerah terpencil, tidak dipandang sama sekali. Sementara Nikodemus, seorang Farisi yang sangat dikagumi itu, mau datang kepada Yesus, berdiskusi kepada Yesus yang dianggap tidak terpelajar itu. Jadi kita katakan Nikodemus adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat saleh, rajin berdoa setiap hari, rajin membaca Taurat setiap hari. Jika syarat untuk selamat adalah hidup yang berbuat baik, maka Nikodemus adalah orang yang ada di antrian paling pertama dan yang paling layak. Namun di dalam percakapan itu ada satu jawaban Yesus yang sangat mengejutkan Nikodemus. Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, mengalami keselamatan dari Allah, seseorang harus terlebih dahulu dan pertama-tama dilahirkan kembali. Atau mengalami yang namanya kelahiran baru.
Ini mematahkan semua identitas yang dibawa oleh Nikodemus di hadapan Yesus. Seolah-olah Yesus mau berkata bahwa Nikodemus dengan semua identitas kebaikan, keunggulan diri yang engkau bawa di hadapanku, itu tidak pernah cukup untuk membuat engkau layak di hadapan Allah. Itu tidak pernah cukup untuk membuat engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebaik apapun dirimu, engkau harus dilahir barukan. Siapa di antara kita yang merasa diri baik hari ini? Siapa di antara kita yang merasa diri benar hari ini? Siapa di antara kita yang merasa diri tidak bercela hari ini? Hal yang sama Yesus berkata, engkau pun juga tidak layak di hadapanku. Engkau harus dilahir barukan. Apa itu lahir baru? Dan seberapa pentingkah lahir baru itu? Kelahiran baru adalah transformasi hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang untuk membuat dia bangkit dari yang namanya kematian rohani. Bangkit kembali dari yang namanya kematian rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga membuat dia hidup, mengalami hidup baru di dalam Kristus. Dari pribadi atau anak yang dari seorang anak iblis yang tunduk pada kehendak iblis dipindahkan, diubah identitasnya menjadi anak-anak Allah. Kelahiran ini bukan kelahiran seperti seorang anak yang lahir dari rahim ibunya. Bukan. Bukan seperti demikian. Seberapa pentingkah kelahiran baru untuk dialami oleh seseorang? Ada sebuah percakapan dalam sebuah film berjudul Sixth Sense, dan percakapan itu ditulis oleh Profesor Sensen Jaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Ada dua orang bernama Cole dan Malcolm. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan percakapan ini sebelumnya di khotbah-khotbah sebelumnya. Cole berkata kepada Malcolm, aku melihat orang-orang mati. Malcolm menjawab, di mana? Dalam mimpimu? Lalu Cole menggelengkan kepalanya. Lalu Malcolm berkata, saat kamu tidur, Cole mengangguk. Malcolm melanjutkan, maksudmu orang mati yang di kuburan atau di peti mati? Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Cole memberikan jawaban yang sangat-sangat mengejutkan. Dia berkata demikian. Mereka berjalan seperti orang biasa. Mereka tidak tahu bahwa mereka orang mati. Malcolm bertanya, seberapa seringkah kamu melihat mereka? Dia berkata, setiap saat dan mereka ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percakapan ini merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup namun sebenarnya sedang berada di dalam kematian. Celakanya, orang-orang seperti ini tidak sadar kalau mereka sedang berada di dalam kematian dan membutuhkan yang namanya kehidupan. Mengejutkannya adalah Alkitab mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan miliaran orang-orang mati rohani. Namun mereka semua berjalan, mereka semua beraktivitas, mereka semua berkarya setiap hari dengan hati yang memberontak kepada Allah. Mereka seperti zombie-zombie rohani yang berjalan ke sana kemari, tetapi tidak sadar bahwa jiwanya sedang mati. Jangan sampai ada di antara kita yang juga merupakan zombie-zombie rohani hari ini. Duduk di tempat ini, beraktivitas, berkarya, bekerja setiap hari. Apa artinya mati Bapak Ibu Saudara? Mati dalam artian ini bukan mati tidak bernyawa masuk di dalam peti. Gitu ya, dikuburkan. Tetapi ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami keterpisahan dengan Allah akibat dosa yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mencari Allah, ketidakmampuan untuk menginginkan Allah, dan ketidakmampuan untuk memandang Yesus sebagai pribadi yang indah dan menarik dan satu-satunya pribadi yang berharga. Seorang tokoh teolog yang terkenal bernama John Piper, dia menggambarkan kematian rohani ini dengan sangat baik.
Dia berkata bahwa kematian, seseorang yang berada di dalam kematian rohani dan belum dilahir barukan, orang itu tidak akan mampu melihat Yesus sebagai pribadi yang indah, sebagai harta yang paling berharga dan pribadi yang mulia. Sebaliknya dia akan melihat Yesus sebagai pribadi yang membosankan, tidak menarik, atau sedikit agak menarik di dalam kehidupannya. Orang itu tidak mungkin memiliki ketundukan di hadapan Allah karena dia merasa, akulah Tuhan atas hidupku dan aku tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Karena ternyata ikut Tuhan tantangannya besar sekali. Tidak mungkin bagi orang itu untuk menginginkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tidak mungkin baginya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak cinta akan firman Tuhan. Tidak mungkin baginya untuk menginginkan yang namanya kekudusan dan kemurnian. Tidak senang dengan mendengar Injil. Baginya Injil bukanlah sesuatu yang menarik. Sulit untuk merasakan kasih karunia yang manis dan indah itu yang daripada Tuhan. Tidak dapat menginginkan kehidupan Kristen yang sejati. Hidupnya semuanya berpusat pada aku dan aku lagi. Inilah kondisi orang yang mati secara rohani. Dan mari kita periksa hati kita sampai pada penjelasan ini. Bagaimana cinta saya terhadap Yesus? Saya memandang Yesus sebagai pribadi seperti apa di dalam kehidupan saya? Sejauh penjelasan ini, mari kita koreksi hati kita. Saya melihat Yesus itu seperti apa di dalam hidup saya? Roma pasal 3 ayat 10 menjelaskan sampai ayat 18. Menjelaskan keadaan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Hati mereka merongrong, mengaum-ngaum, hati mereka jauh daripada Tuhan. Lalu apakah kita merasa masihkah ada yang baik di dalam diri kita yang dapat membuat kita layak di hadapan Tuhan dengan kondisi yang seperti itu? Adakah satu kebaikan yang dapat kita persembahkan dan kita ajukan di hadapan Tuhan? Kita berkata, Tuhan, harusnya aku masih layak di hadapan-Mu. Ini loh, aku tadi barusan mempersembahkan pujian kepadamu. Sehingga setidaknya aku layak sedikit saja. Setidaknya aku ngintip-ngintiplah surga itu sedikit gitu ya. Karena aku melayani Engkau. Aku menolong sesamaku. Tetapi Yesus berkata, tidak. Engkau harus dilahir barukan. Nikodemus datang dengan membawa keistimewaan identitasnya di hadapan Yesus. Tetapi Yesus berkata, perbuatan baik yang engkau lakukan tidak cukup untuk membuat engkau layak di hadapanku. Bukankah banyak orang pada zaman sekarang yang merasa dirinya bahwa aku punya harta, aku punya segalanya, aku punya kedudukan, aku punya nama yang baik, aku punya duit yang begitu banyak. Dan aku melakukan perbuatan baik. Dan dia membawa itu di hadapan Tuhan. Kita menemukan banyak orang saleh kelihatannya. Melakukan berbagai macam kegiatan rohani, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin persembahannya yang paling gede. Dan kalau boleh diumumkan di hadapan jemaat, perpuluhan ini 100 juta, 1 miliar gitu ya, misalnya seperti itu. Banyak kita temukan orang-orang seperti itu. Tetapi bagaimana jika justru Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau daripadaku. Karena sesungguhnya engkau belum dilahir barukan. Dan bagaimana jika salah satu di antara kita yang hadir hari ini, bagaimana jika justru engkau dan saya yang hadir hari ini merupakan salah satu orang yang belum dilahir barukan. Ini sangat meresahkan. Bapak Ibu Saudara, bila kita merenungkan kondisi ini, apakah kita berpikir bahwa seseorang yang mengalami hal demikian sedang berada di dalam kondisi yang baik-baik saja? Nyatanya tidak, Bapak Ibu Saudara. Nyatanya tidak seperti demikian. Kondisi kita sudah sangat parah dan mengkhawatirkan.
Dan celakanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk keluar dari kondisi ini. Tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan dirinya dari kematian rohani ini. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat dirinya mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat dirinya mencintai firman Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat dirinya hidup di dalam kekudusan tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang mengerikan seperti ini? Tidak ada. Maka disinilah karya Tuhan. Disinilah kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Disinilah Allah Roh Kudus bekerja melahirbarukan kita manusia yang berdosa. Allah Roh Kudus bekerja mengubah hati manusia, mentransformasi kehidupan kita. Dimulai dari hati kita yang paling dalam, yang merupakan inti dari kehidupan manusia, yaitu hati. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara? Nikodemus memahami bahwa apakah aku harus kembali ke dalam rahim ibuku dengan usiaku yang sudah tua seperti demikian? Tidak, Yesus berkata bukan demikian. Tapi engkau harus dilahirkan dari roh, air dan roh. Tetapi apa, bagaimana cara Allah Roh Kudus melakukan bagian ini? Saya pikir caranya bukan seperti membuat kue. Kemarin beberapa dari teman saya bersama dengan teman-teman youth, beberapa teman-teman youth membuat cookies. Nah, cookiesnya ada di bawah, semoga belum habis. Kalau belum habis minta tolong dibeli, enak sekali. Ini promosi ya, silakan dibeli nanti supaya nggak kehabisan ya, dan supaya cepat habis gitu ya. Nah, kemarin dalam proses pembuatan cookies itu dibutuhkan sekian banyak bahan. Ada gula, ada coklat, ada macam-macam bahan, termasuk garam di dalamnya. Ada apa lagi ya, banyak bahan. Untuk membuat satu cookies yang enak itu, menghasilkan cookies yang enak itu, diperlukan sekian bahan dan digabungkan, diaduk, dicampur dengan luar biasa. Terus kurang lagi ditambahkan dan dicampur sehingga membentuk sebuah adonan yang indah. Lalu dibakar atau dipanggang sehingga menghasilkan cookies yang enak. Itu pembuatan cookies, itu pembentukan cookies sehingga dia menjadi cookies yang enak. Ini bukan promosi cookies, tetapi maksud saya adalah cara Allah Roh Kudus merubah hidup kita, memperbaharui hati kita, bukan seperti membuat cookies yang hanya ditambah saja, lalu tidak ada yang dibuang. Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, membentuk hati kita dengan cara membuang hal-hal yang jahat di dalam hati kita, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan, yang semuanya condong hanya untuk melakukan dosa, dan menambahkan, menggantikannya dengan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang tunduk pada Tuhan, hati yang mencintai Yesus, dan hati yang mampu memandang Yesus adalah satu-satunya yang manis, yang indah, dan menarik di dalam hidupnya. Kalau membuat cookies tidak ada yang perlu dibuang, yang ada ditambah, bahannya kurang ditambah lagi. Tapi Allah Roh Kudus melahirbarukan kita. Dia membuang yang lama, menciptakan yang baru di dalam hati kita. Tidak terlihat ya bagaimana cara dia bekerja. Maka inilah yang dikatakan oleh Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dalam beberapa minggu ini kita membaca ayat ini. Dia berkata bahwa aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sehingga engkau tunduk pada firman Tuhan, kurang lebih kalimatnya seperti itu, dan engkau melakukannya. Hati yang baru Tuhan ciptakan di dalam hati kita. Tidak terlihat secara kasat mata Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat dilihat oleh mata bagaimana cara dia bekerja. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya bahwa sama seperti angin yang tidak kelihatan itu, namun kita dapat merasakannya. Demikianlah pula cara Allah Roh Kudus mengubah hati seseorang.
Kita tidak melihat cara dia bekerja, mengaduk-aduk hati kita, membentuk hati kita. Tetapi kita dapat melihat dan merasakan perubahan yang ia kerjakan di dalam hati kita. Dan seharusnya hal itu dapat terlihat di dalam kehidupan kita. Di dalam buah-buah kehidupan yang kita tunjukkan setiap harinya. Tetapi salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hati seseorang adalah firman Tuhan. Makanya jangan abaikan setiap kali mendengar firman Tuhan. Tolong tepuk pundak sebelah kiri kananmu, jangan ngantuk ya. Jangan ya. Siapa tahu Tuhan sedang berbicara di dalam hatimu. Dan melalui bagian yang terlewat itu justru harusnya engkau mengalami perubahan. Maka ketika Yesus berkata kepada Nikodemus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Nikodemus tidak cukup hanya berbuat baik saja. Engkau tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Hanya Allah yang sanggup merombak hati manusia. Hanya Allah yang sanggup melahirbarukan. Ini 100% pekerjaan Allah. Bagaimana saya tahu saya sudah mengalami kelahiran baru? Ada orang berkata bahwa ketika dia menangis di dalam penyembahan pujian, ketika dia mengangkat tangan yang paling tinggi, ketika dia mengalami rebah, lalu jatuh lagi, itulah pengalaman supernatural ya, supernatural yang dia alami. Dan dia akan mengalami kelahiran baru demikian. Tidak demikian. Kelahiran baru ya, jika Roh Kudus sudah melahirbarukan kita, maka kita benar-benar mengalami yang namanya kehidupan baru. Kita memiliki yang namanya identitas baru. Sebagai anak-anak Allah, arah hidup kita berubah dari yang semuanya berpusat pada diriku, berubah menjadi semuanya tentang Kristus di dalam hidupku. Bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalamku. Karena Allah Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hatiku. Dari semua yang berpusat pada diri sendiri dan keinginan diri sendiri sekarang berubah, semuanya mengarah kepada Kristus. Keinginan dan hasrat hati kita diubahkan. Pandangan kita tentang Yesus diubahkan. Dari Yesus yang tidak menarik menjadi pribadi yang berharga dan indah. Kita menjadi jijik terhadap dosa. Meskipun kita berkali-kali jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ada sebuah perjuangan yang luar biasa untuk tidak hidup di dalam dosa. Kita mencintai kekudusan. Kita mencintai firman Tuhan. Kita mencintai kehidupan doa. Bagaimana kehidupan kita sampai sejauh ini. Kita merindukan persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap waktu. Itulah kehidupan yang telah diperbaharui. Tetapi mungkin enggak, itu semuanya palsu. Bapak Saudara, yang mengenal hati manusia hanyalah Tuhan dan engkau, pribadi lepas pribadi. Orang bisa menipu. Orang bisa melayani di depan sini. Tetapi dengan hati yang jauh daripada Tuhan. Orang bisa bermain musik, melayani Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Diperlihatkan di hadapan banyak orang. Tetapi kedalaman hatinya hanya Dia yang tahu dan Tuhan. Oleh karena itu kemurnian hati tidak dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Ya, kita menganggap kita semua yang hadir hari ini adalah orang yang sudah dilahirbarukan. Tetapi tidak seorang pun yang tahu isi hatimu seperti apa. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga tidak tahu isi hatimu seperti apa. Yang saya lihat adalah engkau dan saya duduk beribadah kepada Tuhan. Selebihnya pergumulan pribadi dengan Tuhan. Maka renungkan bagian itu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, jika Nikodemus dengan identitasnya yang sangat luar biasa, dia membawa itu di hadapan Tuhan dengan segala keunggulan, kebaikan, kepintaran, kemegahan, dan kekayaan yang dia miliki. Yesus berkata itu tidak cukup. Sebuah pertanyaan, apakah ada di antara kita yang merasa diri lebih baik dari Nikodemus? Atau mungkin setara baiknya dengan Nikodemus? Bahkan jika pun ada yang merasa dirinya lebih baik dari Nikodemus hari ini,
Perkataan yang sama Tuhan berkata kepada kita. Engkau tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga jika engkau tidak dilahir barukan. Engkau harus memberi dirimu tunduk pada otoritas ilahi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sadar akan siapa diri kita di hadapan Allah. Karena Tuhan lebih disenangkan di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki kesadaran diri di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia-Nya. Daripada kita yang datang dengan embel-embel perbuatan baik, kemegahan, kekayaan, kehormatan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan kita lakukan setiap hari. Tuhan tidak disenangkan dengan itu. Tuhan lebih senang dengan hati yang hancur yang kau bawa di hadapannya dan memohon pertolongan Tuhan. Oleh karena itu bagi setiap kita yang hari ini mungkin mengalami, ya sudah mungkin merasakan bahwa aku sudah dilahir barukan kok. Mari kita bertumbuh terus menerus di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mari kita terus menerus bertumbuh di dalam kehidupan kita semakin serupa akan Kristus. Menunjukkan buah-buah roh, buah-buah pertumbuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita jaga relasi kita dengan Tuhan. Mari kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik bagi setiap engkau dan saya yang sudah merasa telah mengalami dilahir barukan. Tetapi bagi setiap kita yang mungkin ada di antara kita yang mulai merasakan keraguan di dalam hatinya. Sepertinya aku ini belum mengalami hal demikian. Sebuah undangan untuk engkau dan saya hari ini. Datang di hadapan Tuhan. Sadarlah akan dosa-dosamu. Akuilah itu di hadapan Allah. Serahkanlah hidupmu secara total di hadapannya. Nikodemus datang di hadapan Tuhan dengan segala kemegahannya. Tetapi ketika Yesus berkata itu tidak cukup, engkau harus dilahir barukan. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa baik orang yang baik sekalipun atau orang yang merasa dirinya sedang berada dalam kehancuran dan orang yang paling berdosa sekalipun, semuanya sama-sama membutuhkan untuk dilahir barukan. Ini adalah anugerah Tuhan. Berilah dirimu untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah liat, seperti bejana yang siap dipakai, siap dipoles, siap dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Tuhan menolong setiap kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari di dalam menikmati kasih karunia Allah. Sekali lagi bagi setiap kita yang merasa sudah dilahir barukan oleh Tuhan. Mari nikmati kasih karunia itu, tunjukkanlah buah pertobatan yang sejati. Hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan bagi setiap kita yang mungkin mengalami keraguan, sebuah undangan dari Tuhan hari ini. Untuk engkau datang kepadanya. Berilah dirimu diubahkan. Berilah dirimu untuk dibentuk ulang oleh Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak singer dan kita semua untuk